Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari pagi baru saja merangkak keluar dari balik perbukitan, sementara embun masih menggantung di ujung-ujung daun padi. Wawan, lelaki berusia 35 tahun yang sehari-hari menghabiskan waktunya membanting tulang di sawah, memikul cangkul di bahu. Kaos abu-abu lusuhnya sudah basah oleh keringat, padahal hari baru dimulai. Celana pendek hitamnya penuh lumpur, sandal jepitnya nyaris putus di satu sisi. Sebuah topi rotan bundar menutupi wajah kerasnya yang tetap menyimpan keteduhan. Sebelum kisah ini dilanjut, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Hai, padi-padiku, kita kerja keras lagi hari ini, ya? Gumamnya pelan, sambil tersenyum kecil. Ia melangkah menyusuri pematang sempit, diapit hamparan hijau sawah yang menyejukkan mata. Namun, langkahnya terhenti. Nafasnya tercekat. Di depannya, seorang perempuan muda tergeletak di pematang, tak bergerak. Tubuhnya berlumuran lumpur, rambut panjang bergelombang kusut tak beraturan. Tank top putih tipisnya kotor menempel di tubuhnya, rok mini coklatnya robek di sisi, dan ia tanpa alas kaki. Kulit putihnya penuh goresan kecil. Ya Allah, Wawan tergagap, menjatuhkan cangkul, lalu berlutut di sampingnya. Mbak, bangun. Tak ada respons. Panik, ia memeriksa pernapasan dengan telapak tangannya. Masih hidup. Dengan tubuh kurus yang tak sekuat petani lain, Wawan mengangkat perempuan itu perlahan. Langkahnya tertatih di pematang, menuju gubuk kecil di tepi sawah tempat ia biasa beristirahat. Di dalam gubuk reot itu, ia membaringkan perempuan tersebut di atas tikar pandan usang. Ia menuang air dari kendi, mengusap wajahnya dengan hati-hati. Kelopak mata perempuan itu mulai bergerak. Ia membuka mata perlahan, tatapannya kosong. Begitu melihat Wawan, ia mendesah lemah. "Kamu, siapa?" "Wawan, petani di sini." "Kamu siapa, Mbak?" Perempuan itu menggigit bibir, lalu tiba-tiba memeluknya erat. "Tolong aku dikejar orang." Pelukan hangat yang tiba-tiba itu membuat jantung Wawan berdegup kencang. Tangannya menggantung canggung di udara, tak tahu harus membalas atau melepaskan. "Mbak, tenang dulu." "Nggak apa-apa, saya bantu," ucapnya gugup, menepuk pelan punggungnya. Perempuan itu terisak. Aku nggak tahu siapa diriku. Yang kuingat, aku lari, lalu gelap." Wawan menatap wajah pucat itu lekat-lekat. Mata besar berkaca-kaca, bibir gemetar. Wajahnya kotor, tapi ada pesona yang membuat Wawan tanpa sadar menelan ludah. "Namamu siapa?" tanyanya hati-hati. Perempuan itu diam, lalu menggeleng. "Aku nggak ingat." Wawan terdiam, pikirannya berputar. Ia tak punya siapa-siapa di rumah. Gubuk kecilnya di kaki bukit hanya cukup untuk dirinya. Tapi meninggalkan perempuan ini di sini bukanlah pilihan. "Kalau begitu, aku panggil kamu Rina saja, ya." "Rina, seperti cahaya pagi di sawah," ujarnya sambil tersenyum. Rina menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Boleh." "Aku Duda." "Nggak usah takut, aku nggak macam-macam," tambah Wawan cepat, seakan takut disalahpahami. Angin berhembus, menyapu dedaunan kering di sekitar gubuk. Wawan berdiri, mengambil selembar kain lusuh dari tas anyamannya. "Pakai ini dulu biar nggak masuk angin. Besok aku antar kamu ke bidan desa." Rina menerima kain itu, menatapnya lama. "Kamu baik." Wawan tertawa kecil. Orang desa MAH gitu. Kalau ketemu orang pingsan ya ditolong, bukan ditinggal. Namun di dalam hatinya, Wawan mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya Rina? Mengapa ia bisa pingsan di sawah? Dan siapa yang mengejarnya? Menjelang senja, mereka berjalan menuju rumah Wawan, tak jauh dari sawah. Rumah berdinding anyaman bambu dengan atap seng karatan. Di dalam hanya ada satu dipan kayu, meja kecil, dan rak tua berisi perabot seadanya. "Maaf ya,
"Rina, rumahku cuma begini," ucap Wawan canggung, menggaruk kepala. "Tak apa, lebih baik daripada tidur di lumpur," jawab Rina, duduk di dipan. Wawan menimba air dari sumur, menyalakan tungku. Aroma kayu terbakar memenuhi ruangan. Ia menanak nasi, menggoreng tempe. Sesekali ia melirik Rina yang duduk memeluk kain pemberiannya. Meski tubuhnya kotor, pesonanya sulit diabaikan. "Kalau ada luka, besok kita ke bidan," ucap Wawan sambil membalik tempe. "Tubuhku pegal semua, kayaknya aku jatuh dari tebing," ucap Rina manja. "Hah? Di sini nggak ada tebing?" gumam Wawan. "Jangan-jangan kamu dibuang orang." Rina menoleh cepat, wajahnya tegang. "Mungkin." Malam turun cepat. Mereka makan bersama, nasi, tempe, sambal. Sederhana, tapi bagi Wawan, ini malam yang berbeda. Selama bertahun-tahun ia makan sendirian, bicara pada diri sendiri. Kini, ada seseorang di depannya, tersenyum, mendengarkan. "Tempe gorengnya enak, Wan," puji Rina sambil menjilat jarinya. Wawan salah tingkah. Itu tempe warung Bu Narmi, bukan buatanku." Saat malam benar-benar larut, Wawan menghamparkan tikar tambahan di lantai. "Kamu tidur di depan, aku di bawah," katanya sambil meletakkan bantal sobek di ujung tikar. Rina yang duduk di atas dipan menatapnya. "Kamu yakin?" "Iya, aku laki-laki, kamu tamu. Tidur yang nyenyak, ya." Namun, baru saja Wawan memejamkan mata, suara lembut memanggilnya. "Wan, boleh aku dekat kamu aja malam ini? Aku takut." Wawan membuka mata perlahan. Rina kini duduk di tikar, hanya beberapa jengkal darinya. Cahaya redup lampu minyak menerangi wajahnya. Rambut bergelombangnya dibiarkan tergerai, tatapan matanya hangat sekaligus lembut. "Aku takut sendirian," bisiknya sambil memeluk lutut. Wawan menelan ludah, menggeliat lalu menegakkan tubuh. Ya sudah. Tapi jaga jarak, ya, biar nggak fitnah." Rina terkekeh pelan. "Kita cuma berdua di sini. Siapa yang mau memfitnah?" Ucapan itu seperti anak panah kecil yang menembus dada Wawan. Jantungnya berdebar lebih kencang. Sudah belasan tahun ia menjanda, rumahnya sepi dari suara perempuan. Kini, seorang gadis muda cantik tiba-tiba memenuhi ruang sempit itu dengan kehangatan yang asing. Mereka duduk bersisian di atas tikar. Rina menyandarkan kepala di bahu Wawan. Lelaki itu menegang, tak berani bergerak. "Kamu baik, Wan? Kalau aku nggak ketemu kamu, mungkin aku udah mati," gumam Rina. Wawan berdeham gugup. Aku cuma petani biasa, Mbak. Aku cuma, ya, nolongin orang yang butuh." Rina menatap wajahnya lekat-lekat. "Kenapa kamu nggak menikah lagi?" Pertanyaan itu menghunjam seperti cangkul menghantam tanah kering. "Belum ada yang mau. Lagi pula hidupku ini berat. Siapa juga yang mau tinggal di gubuk begini?" jawab Wawan lirih. "Kalau aku mau?" tanya Rina tiba-tiba, senyumnya nakal. Wawan terperanjat. "Jangan main-main, Mbak. Hati ini udah tua, tapi masih bisa rusak juga." Keduanya tertawa pelan, hanya angin malam dan suara jangkrik yang menjadi saksi. Namun, jauh di dalam hati Wawan, tumbuh rasa aneh, bahagia tapi juga cemas. Siapa sebenarnya Rina? Kenapa bisa begitu cepat dekat dengannya? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ditinggal istrinya, Wawan tertidur dengan senyum. Ia tak tahu, senyum itu akan segera diuji oleh kebenaran yang kelam. Pagi-pagi buta, Wawan sudah bangun. Ia menyalakan tungku, udara masih dingin, embun menempel di dedaunan, dan kabut tipis menyelimuti sawah. Ia menanak nasi sambil sesekali melirik ke gubuk. Rina masih tertidur pulas, wajahnya damai, selimut menutupi tubuhnya. Sambil menunggu air mendidih, Wawan berjalan ke kebun kecil di samping rumah. Ia memetik daun singkong dan cabai. Namun, ketika kembali, langkahnya terhenti. Di kejauhan,
Dua lelaki asing berdiri di pematang sawah. Mereka berpakaian serba gelap, mengenakan topi, dan sesekali menoleh ke arah gubuk. Wawan tidak mengenali wajah mereka. Perasaan tak enak langsung menyelusup. "Mau nyari siapa, ya?" teriaknya dari kejauhan, mencoba terdengar ramah. Kedua lelaki itu hanya saling pandang, lalu berbalik menuju hutan kecil di balik bukit. Wawan mencatat gerak-gerik mereka dalam hati, lalu cepat masuk ke rumah. Rina sudah bangun, duduk sambil melipat selimut. "Wan, kamu kenapa?" tanyanya, melihat wajah Wawan yang berubah. "Ada orang aneh mondar-mandir di sawah. Aku nggak kenal mukanya." "Kaku banget," jawab Wawan sambil menuang air ke gelas. Wajah Rina langsung pucat. Tangannya mencengkeram ujung dipan. "Apa mereka pakai baju hitam?" Wawan mengangguk. "Iya, kamu kenal?" Rina menggeleng cepat, tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Aku harus sembunyi, Wan. Mereka mungkin yang ngejar aku." Wawan menatapnya serius. "Kamu sebenarnya siapa, Rina? Kamu lari dari siapa? Jangan-jangan kamu..." "Aku bukan penjahat. Sumpah. Aku cuma korban." Rina berdiri, tubuhnya gemetar. Wawan mendekat, menaruh tangan di bahunya. "Oke, aku percaya kamu. Tapi kalau mereka balik lagi, kita harus siap." Untuk pertama kalinya, Wawan sadar hidupnya yang tenang akan berubah. Mungkin bukan hanya Rina yang dalam bahaya, dirinya pun kini ikut terlibat. Sore itu hujan turun deras. Langit gelap, angin menderu lewat celah dinding bambu. Wawan duduk memeluk lutut di pojok dapur, sementara Rina mondar-mandir di ruang sempit, gelisah. "Rina, aku ngerti kamu takut. Tapi aku juga bingung, gak tahu harus percaya seberapa jauh," ucap Wawan hati-hati. Rina berhenti, lalu duduk di depannya. Wajahnya kusut, mata berkaca-kaca. "Aku akan cerita, tapi janji jangan serahkan aku ke polisi." Wawan mengangguk pelan. Rina menarik napas panjang. "Aku dulu kerja sebagai perawat di kota. Tapi beberapa bulan lalu, aku jadi simpanan seorang pria kaya. Pak Bram namanya. Awalnya aku kira dia cinta aku, ternyata cuma manfaatin tubuhku. Aku hamil." Wawan tercekat. "Terus?" "Waktu aku minta tanggung jawab, dia murka. Dia punya istri dan anak. Aku diancam, orang-orang suruhannya nyulik aku. Katanya mau bersin semuanya." Wawan menatap Rina lekat-lekat, bibirnya terkatup rapat. "Jadi kamu kabur dari mereka?" tanyanya. Rina mengangguk pelan. "Aku lompat dari mobil waktu lewat jalan kecil dekat kebun. Kayaknya jatuh ke sawah." Hening. Hanya suara hujan dan degup jantung Wawan yang terasa semakin kencang. "Kenapa nggak lapor polisi? Mereka orang berkuasa, Wan. Aku nggak punya siapa-siapa. Kalau aku mati, ya sudah, tapi aku masih mau hidup, demi anak ini." Tangannya mengusap perut yang belum tampak membesar. Wawan menatap gadis muda itu lama. Di balik sifat manja yang sempat ia lihat, ternyata tersimpan luka dan rasa takut yang dalam. Seketika hatinya luluh. "Aku bakal lindungin kamu, Rina, apapun yang terjadi," ucapnya mantap. Rina menatap balik, lalu tiba-tiba menangis dan memeluknya erat. Dalam pelukan itu, Wawan tahu hidupnya takkan sama lagi. Namun, dari balik jendela, sepasang mata mengawasi tajam di tengah hujan. Malam itu, angin berhembus kencang. Wawan menutup celah dinding dengan karung goni dan menumpuk kayu di depan pintu. Rina berbaring meringkuk di pojok ruangan, mata tak terpejam. Gelisah. Tengah malam, suara ranting patah membangunkan Wawan. Ia meraih cangkul dan keluar perlahan. Hujan sudah reda, hanya tanah becek tersisa. Krek. Bayangan hitam berkelebat di balik pohon pisang. "Siapa di sana?" teriak Wawan. Tak ada jawaban. Lalu, jeritan kecil dari dalam gubuk memanggilnya. "Wan." Wawan berlari. Pintu terbuka lebar. Rina hilang. Panik,
Ia menyusuri jejak lumpur, hingga di bawah pohon randu menemukan tank top putih Rina, basah dan sobek. Dadanya terasa kosong. "Diam, petani tua," bentak suara dari belakang. Wawan menoleh. Seorang pria besar menodongkan senapan. Di belakangnya, pria kurus berjaket hitam menggenggam Rina yang terikat, mulutnya dilakban. Mata Rina memohon. "Lepasin dia," bentak Wawan. "Jangan ikut campur. Ini urusan orang besar," geram si pria besar. Namun Wawan bukan tipe yang mundur. Ia menghentakkan cangkul ke tanah, cipratan lumpur membuat si kurus terpeleset. Rina terlepas. Wawan menerjang, bergumul dengan si besar, berhasil merebut senapan. Dor, letusan senjata memecah malam. Dunia seakan berhenti. Wawan berlutut, memegangi perutnya yang mengucurkan darah. Rina menjerit. Sebelum pandangan gelap, Wawan sempat menatapnya dan tersenyum lemah. Di dalam gubuk, Rina menekan luka Wawan dengan kain robekan, air mata terus mengalir. "Bertahan, Wan, tolong bertahan," bisiknya. "Aku masih hidup, kan?" gumam Wawan lirih. "Masih, dan kamu akan tetap hidup," jawab Rina. Ia hendak pergi mencari bantuan, namun tangan Wawan menahan. "Jangan keluar, masih bahaya." Rina terdiam. Tak bisa meninggalkannya, tapi juga takut nyawanya habis jika tetap menunggu. Ia merobek sisa tank top, membuat perban darurat, lalu mengambil pisau dapur dan cangkul cadangan. Jam-jam berlalu dalam ketegangan. Wawan mengigau, sementara Rina berjaga di sudut. Menjelang pagi, ia tahu tak bisa menunda lagi. Menulis pesan singkat, "Aku pergi cari bantuan, bertahanlah," ia menyelinap keluar. Kakinya tanpa alas menapak jalan setapak, kerikil menusuk telapak, namun tekadnya kuat. Di ujung jalan, seorang lelaki tua lewat dengan motor butut. Rina menghadang, menangis. "Pak, tolong, teman saya ditembak." Pria itu terkejut, segera memutar balik. Mereka bergegas di jalan berlumpur. Saat tiba, Wawan masih bernafas lemah. Dengan susah payah, mereka membopongnya ke motor, menuju puskesmas. Di perjalanan, Rina sadar, hidupnya kini terikat pada lelaki polos itu. Ia tak hanya diselamatkan, tapi juga jatuh cinta padanya. Pagi itu, puskesmas desa geger. Seorang petani penuh luka tembak dibawa wanita muda berwajah kotor dan pakaian sobek. Perawat langsung sigap. Seorang polisi desa datang. "Kecelakaan senjata?" tanyanya curiga. "Bukan, Pak. Dia ditembak orang yang ngejar aku," jawab Rina. Polisi terkejut. "Kamu Rina? Ada laporan orang hilang dari kota, namamu ada di situ." Rina mengangguk. "Aku kabur dari orang berpengaruh yang mau culik aku." Belum sempat polisi bertanya lagi, raungan motor besar terdengar. 3 pria berjaket kulit turun. Salah satunya si kurus dari semalam. "Kamu pikir bisa sembunyi di desa?" sindirnya licik. Polisi mengangkat tangan. "Hei, ini fasilitas medis. Kami cuma mau ambil yang jadi milik bos kami," ucap si besar sambil menepuk kantong celananya, memperlihatkan gagang pistol yang mengintai. Rina melangkah mundur, wajahnya pucat. "Pak, tolong saya. Mereka mau menculik saya dan bayi saya." Suasana di ruang puskesmas menegang. Polisi desa mencoba menenangkan, tapi ketegangan itu pecah saat terdengar batuk dari ruang UGD. Pintu terbuka pelan, dan Wawan keluar. Meski tubuhnya masih lemah dan selang infus menggantung di lengannya, sorot matanya tajam. "Jangan sentuh dia," ucapnya lirih namun tegas. "Kalau kalian berani, aku akan buka semua ke media. Nama kalian, nama bos kalian, semua aku hafal." Para preman saling pandang. Yang paling muda terlihat gelisah. "Dia lihat wajah kita semalam," bisik salah satu. Pria berbadan besar menggeram, tapi akhirnya memberi isyarat mundur. Mereka melangkah keluar, naik ke motor, lalu melesat pergi, meninggalkan ancaman dingin. Ini belum selesai. Begitu mereka menghilang,
Rina langsung memeluk Wawan. "Kamu nekat sekali, Wan," suaranya bergetar. "Aku janji akan lindungi kamu, Din, walau nyawa taruhannya," balas Wawan mantap. Dan di momen itu, Rina sadar, ia telah menemukan tempat untuk pulang. 3 minggu berlalu. Luka tembak Wawan mulai pulih. Rina tak lagi sekadar singgah di rumahnya. Kini ia merawat Wawan seperti seorang istri. Warga desa, polisi, bahkan staf puskesmas tahu kisah mereka. 2 orang yang dipertemukan oleh bahaya, lalu terikat oleh rasa. Suatu pagi, Wawan membajak sawah dengan kerbau pinjaman. Rina duduk di serambi, menjemur pakaian sambil tersenyum damai. Tapi ketenangan itu pecah saat sebuah mobil hitam mengilap berhenti di kejauhan. Seorang pria berjas rapi turun, menatap tepat ke arah Rina. "Rina," panggilnya datar. Tubuh Rina menegang. "Kamu, Dendi?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku datang bukan untuk balas dendam. Aku cuma ingin tahu, kenapa kamu tega kabur, membawa anak kita." Dari sawah, Wawan melihat lalu berjalan mendekat. "Siapa ini, Din?" tanyanya heran. Rina menunduk. "Dia, suami aku yang dulu." Dendi melangkah maju. "Kita memang belum cerai. Tapi kamu kabur karena kamu tahu. Ayahku, ayahmu juga. Kita saudara tiri, dijodohkan tanpa kita sadari. Saat tahu kebenarannya, kamu hamil, dan memilih pergi." Wawan terdiam. "Ayahnya, ayahmu juga?" gumamnya. Rina mengangguk. "Aku tak mau anakku lahir dari kebohongan keluarga." Dendi menarik napas. "Ayah sudah meninggal. Tapi orang-orangnya masih memburumu. Itu sebabnya aku kesini. Aku tahu kau bahagia dengannya. Aku cuma minta satu hal, izinkan aku tetap jadi ayah dari anak kita, meski dari jauh." Rina menangis. "Terima kasih." Dendi tak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik, masuk ke mobil, dan pergi. Tinggal Wawan dan Rina berdiri di pematang sawah, dikelilingi hamparan hijau muda. "Kamu gak marah?" tanya Rina pelan. Wawan tersenyum samar. "Aku cuma petani, Din, bukan hakim. Yang aku tahu, aku sayang kamu, dan aku terima kamu beserta masa lalumu." Rina memeluknya erat. Di antara padi yang mulai tumbuh, mereka menemukan tenang, meski dunia luar pernah hampir merenggutnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.